Universitas Diponegoro adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 2022, Universitas Diponegoro berada pada peringkat ke-29 untuk Sustainable Universities in the World dan menempati peringkat kedua untuk Sustainable Universities in Indonesia. Universitas Diponegoro juga raih 5 penghargaan pada anugerah Diktiristek tahun 2022. Tahun ini, untuk pertama kalinya setelah pandemi COVID-19, Universitas Diponegoro kembali mengadakan KKN secara luring. Periode KKN Tim 1 tahun akademik 2022-2023 mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sustainable Development Goals yang mencakup 17 tujuan di dalamnya. Lokasi KKN reguler tersebar di 11 kabupaten di Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Klaten. Kami mahasiswa KKN Tim 1 Undip yang diterjunkan di Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Desa Juwiran adalah salah satu dari 10 desa yang terpilih di Kecamatan Juwiring sebagai lokasi KKN Tim 1 Undip tahun 2022-2023. Desa Juwiran merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa Juwiran memiliki luas wilayah sebesar 1,9 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 3.537 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021. Wilayah Desa Juwiran terbagi atas pemukiman, persawahan, perkantoran, peternakan, lapangan, bangunan sekolah, serta pondok pesantren. Desa Juwiran berbatasan dengan Desa Bulurejo di sebelah utara, Desa Kaligawe di sebelah selatan, Desa Sawahan di sebelah barat, dan Desa Jetis di sebelah timur. Desa Juwiran dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi 13 duku. Desa Juwiran juga memiliki beberapa sarana dan prasarana, meliputi lapangan desa, gedung olahraga, taman bermain, kebun desa, serta kios milik desa. Kebun desa yang berada di lingkungan kantor Desa Juwiran difungsikan sebagai tempat untuk bercocok tanaman sayur dan buah. Kebun ini dikelola oleh kader penggerak desa. Kios milik desa saat ini digunakan sebagai bangunan BUMDes. Permasalahan yang ada di Desa Juwiran terletak pada belum berjalannya BUMDes secara maksimal. Pada sektor kesehatan ditemukan juga beberapa balita stunting, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, terutama dalam hal hygiene dan sanitasi lingkungan. Pada sektor peternakan ditemukan juga beberapa keluhan dari masyarakat terkait bau tidak sedap yang ditimbulkan dari hewan ternak. Pada sektor ekonomi terdapat beberapa pelaku usaha catering makanan. Namun dari segi promosi kurang begitu tampak karena belum adanya inovasi berupa media promosi seperti logo atau stempel sebagai pengenalan brand. Desa Juwiran memiliki 3 potensi utama yang meliputi pertanian, kerajinan sangkar burung, dan kain lurik. Terdapat pula gabungan kelompok tani, Gapoktan, yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Lahan pertanian di Desa Juwiran tidak dapat ditanami oleh tanaman pertanian lain selain padi. Oleh karena itu, padi menjadi komoditas pertanian satu-satunya di Desa Juwiran yang dikelola secara mandiri oleh pemilik lahan. Sudah sejak lama Desa Juwiran terkenal sebagai penghasil sangkar burung. Di desa ini terdapat aneka jenis dan model sangkar burung. Selain modelnya yang unik, sangkar burung dari Desa Juwiran juga terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Sangkar burung dari Desa Juwiran telah menjadi pemasok utama di pusat burung Jalan Pramuka, Jakarta dan Malang, serta beberapa kota lainnya.
Sentra pembuatan sangkar burung di Desa Juiran telah ada sejak tahun 1980-an. Desa Juiran juga terkenal dengan industri kain lurik menggunakan alat tenun bukan mesin, ATBM. ATBM merupakan sebuah alat dari kayu yang dibuat untuk memintal benang dengan menggunakan tenaga manusia. Pada tahun 1968, kain lurik asal Desa Juiran pernah dipamerkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dalam rangka pembangunan Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) dan dipertontonkan kepada khalayak ramai. Di samping ketiga potensi tersebut, masyarakat Desa Juiran juga memiliki usaha lain seperti konveksi, peternakan bebek, pengepul rosok, catering, dan lain-lain. Dari sektor SDM, Desa Juiran juga memiliki beberapa kelompok penggerak seperti kelompok kader PKK dan kader Posyandu. Tim kami yang beranggotakan 8 mahasiswa dari berbagai fakultas menyusun program multidisiplin dan monodisiplin yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Desa Juiran. Program multidisiplin yang dilaksanakan meliputi program pengembangan daerah sekitar kantor desa sebagai zona perekonomian desa. Perangkat Desa Juiran bersama badan usaha milik desa telah menargetkan area untuk dikembangkan menjadi zona perekonomian desa. Pada area tersebut telah dibangun beberapa kios, namun belum secara aktif difungsikan untuk kegiatan perputaran ekonomi warga. Selain itu, terdapat sisa lahan yang masih dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk pemasukan desa. Potensi tersebut menggugah mahasiswa untuk melaksanakan program pengembangan melalui pengonsepan model usaha dan desain zona perekonomian desa. Selama pengonsepan, mahasiswa mendapat masukan dari perangkat desa dan BUMDes terkait desain yang sebelumnya telah direncanakan. Pemaparan hasil akhir konsep dilaksanakan di kantor Kepala Desa Juiran dan dihadiri oleh perangkat desa, BUMDes, serta tokoh masyarakat. Melalui konsep yang diusulkan mahasiswa, perangkat desa, dan BUMDes diharapkan mendapatkan visualisasi dan acuan dalam meningkatkan nilai ekonomi desa dengan mengembangkan daerah sekitar kantor desa. Program multidisiplin kedua adalah pengembangan usaha catering makanan sehat milik pelaku usaha makanan di Desa Juiran. Desa Juiran memiliki beberapa pelaku usaha makanan catering, namun dari segi promosi kurang begitu tampak karena belum adanya inovasi berupa media promosi seperti logo atau stempel sebagai pengenalan brand. Selain itu, kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap hygiene dan sanitasi saat menjamah makanan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi pada makanan. Oleh karena itu, mahasiswa melaksanakan program melalui penyampaian materi mengenai pemilihan bahan pangan asal hewani yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal, materi hygiene sanitasi, dan materi branding. Program dilakukan secara door-to-door sehingga mahasiswa harus mengunjungi rumah pelaku usaha satu persatu. Media yang digunakan untuk menyampaikan materi adalah poster. Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu dari makanan yang dijual dan mengembangkan usaha catering makanan sehat di bidang pemasaran. Untuk program monodisiplin yang telah dilaksanakan meliputi 1. Program diikuti oleh kader Posyandu dan ibu dari balita. Program ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menekan angka prevalensi stunting di Indonesia yang telah mencapai 21,6% berdasarkan survei status gizi Indonesia pada tahun 2022. 2. Program edukasi mengenai prosedur biosecurity terhadap peternak bebek dilaksanakan secara door-to-door kepada masing-masing peternak bebek. Penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan media berupa poster yang dibagikan kepada partisipan. 3. Program demonstrasi pembuatan MPASI dilaksanakan pada saat kelas PMBA, pemberian makan pada bayi dan anak di aula kantor Desa Juiran. Peserta dalam pelaksanaan program ini adalah ibu dari bayi di bawah 2 tahun. Demonstrasi praktik pembuatan MPASI dilakukan dengan didampingi oleh petugas dari Puskesmas Juwiring. 4. Tujuan dari diadakannya program ini ialah untuk mencegah kondisi keterlambatan berbicara pada balita di Desa Juiran. Pelaksanaan program dilakukan di musola kantor Desa Juiran, dihadiri oleh para ibu dari balita dan didampingi oleh petugas Puskesmas Juwiring. 5. Program ini dilaksanakan di kantor Desa Juiran bersamaan dengan terlaksananya kelas ibu hamil. Program ini merupakan tanggapan dari belum sesuainya rumah-rumah di Desa Juiran dengan standar rumah sehat menurut pemerintah. 6. Pemaparan konsep desain dilaksanakan di kantor Desa Juiran bersama perangkat desa. Pengerjaan konsep desain dilakukan beberapa hari sebelum pemaparan sembari melakukan survei terkait penyebab kurang hidupnya taman tersebut. Setelah pemaparan desain, mahasiswa memberikan panel desain dan soft file SketchUp desain taman kepada perangkat desa sehingga dapat dikembangkan di kemudian hari. 7.
Program edukasi mengenai dunia perkapalan dan maritim dilaksanakan di SDN 1 Juiran dengan para siswa kelas 5 sebagai peserta. Pada akhir acara, para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyusun puzzle 3 dimensi berbentuk kapal. 8. Program pemaparan bisnis model kanvas dilaksanakan di kantor desa Juiran dengan partisipan perangkat desa dan BUMDes. Penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan media berupa PowerPoint dan poster yang dibagikan kepada partisipan. 9. Program edukasi mengenai kinerja biogas sebagai bahan bakar pengganti gas LPG dilaksanakan di kantor desa Juiran dengan partisipan perangkat desa dan BUMDes. 10. Pada sesi survei yang telah dilakukan, para guru mengaku belum begitu mengenal EYD 5. Maka dari itu, tujuan diadakannya program ini adalah untuk menambah wawasan para guru SDN 1 Juiran mengenai EYD 5 serta cara mengaksesnya. 11. Program edukasi penyimpanan bahan pangan yang tepat dilaksanakan dengan cara door-to-door kepada masing-masing pelaku usaha catering. Penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan media berupa poster yang dibagikan kepada partisipan. 12. Program pelatihan pemasaran digital dilaksanakan di aula kantor desa Juiran dengan partisipan ibu-ibu PKK. Pemaparan dilakukan secara langsung melalui media PowerPoint dan dilanjut dengan pemberian modul panduan pembuatan akun online shop. 13. Program edukasi K3 dilaksanakan di bengkel bak mobil las Desa Juiran RT 5. Program diawali dengan wawancara bersama pemilik bengkel las terkait kondisi bengkel, dilanjut dengan pemaparan poster dan buklet yang akan dibagikan. 14. Program pengembangan potensi wilayah desa dilaksanakan di aula kantor desa Juiran dan dihadiri oleh perangkat desa serta BUMDes. 15. Pemaparan peta administrasi dilaksanakan di aula kantor desa Juiran bersama perangkat desa. Sebelum pembuatan peta administrasi dilakukan diskusi terkait batas administrasi dan batas per RT RW serta dusun ke perangkat desa. Pembuatan peta persebaran posyandu dikerjakan sebelum pemaparan menanyakan titik-titik lokasi posyandu ke perangkat desa. Setelah itu dilakukan ground check untuk menandai titik-titik lokasi posyandu. Selain program multidisiplin dan monodisiplin, kami juga melaksanakan program lainnya yang meliputi kegiatan posyandu, pengecekan gula darah pada ibu hamil, pengajian, piket harian PKK, pertemuan rutin kader, dan senam. Selain program multidisiplin dan monodisiplin, kami juga melaksanakan program lainnya yang meliputi kegiatan posyandu, pengecekan gula darah pada ibu hamil, pengajian, piket harian PKK, pertemuan rutin kader, dan senam. Dari pemerintah desa, terima kasih atas adanya KKN dari Undip. Jadi kita juga merasa terbantu, mungkin entah itu secara perencanaan, realisasi, mungkin untuk arah teknis, entah itu pedagang, entah itu fisik. Jadi kita juga terbantu walaupun belum maksimal. Mewakili pemerintah desa, kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua sebagai mahasiswa KKN, dan kami mengharap nanti bagi masyarakat. Tanggapan saya sebagai bidan desa di Desa Juiran mengenai pelaksanaan posyandu yang juga pas saat ini ada KKN mahasiswa dari Undip. Semua mahasiswa aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada di Desa Juiran. Semua mahasiswa bisa melaksanakan di setiap meja yang ada di posyandu. Peran aktif mahasiswa apabila tidak mengetahui kegiatan di setiap meja mau bertanya, dan setelah dijelaskan bisa melaksanakan dengan baik. Kebetulan bulan ini adalah bulan Februari, di setiap posyandu dari posyandu 1 sampai 6 diadakan penimbangan serentak, yaitu diukur tinggi badan, diukur lila, diukur lingkar kepala, dan pemberian vitamin A dan pemberian obat cacing. Alhamdulillah
berkat peran dari mahasiswa KKN UGM semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.